Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa ketemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat sampai hari kiamat. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan Talbis Iblis terkait syatah atas kaum sufi. Syatah ini adalah, ya kalau kita kembali kepada makna asalnya, adalah sesuatu yang lemah dan kurang. Namun yang dimaksud di sini adalah perkataan yang diucapkan dalam kondisi seperti orang yang mengucapnya tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Ya, berupa kata-kata yang receh atau kata-kata yang konyol, atau kata-kata yang ngaur, atau perkataan yang ngaur, perkataan yang konyol, perkataan yang receh. Mungkin kita semua pernah mendengar ungkapan dari mereka, ya, seperti aku tidak berharap masuk surga dan tidak takut masuk neraka, ya, seperti ucapan-ucapan itu. Ini disebut sebagai sebuah syatah, perkara syatahiyat, yaitu perkara receh, konyol, dan cenderung ngawur. Ya, mungkin orang yang mengucapkannya tidak tahu apa yang diucapkannya. Tidak tahu apa kandungan perkataan kalimat yang terlontar dari lisannya. Dan boleh jadi, ya bisa jadi itu adalah kata-kata yang kufur. Ya, tapi begitulah karena kejahilan. Sebagian orang kadang-kadang meracau dan mengatakan kata-kata yang konyol dan berbahaya, bisa membatalkan imannya. Namun karena kejahilannya mungkin dia mengatakan itu. Nah, ini terjadi pada mereka juga. Ibnul Jauzi mengatakan, perlu diketahui bahwa ilmu syar'i itu akan menumbuhkan perasaan takut, sehingga muncul kehati-hatian dan memandang rendah kepada diri sendiri, dan akan membentuk sikap lebih banyak menahan diri, yaitu menahan kata-kata, diam. Sebagaimana kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ketika seorang tidak mampu untuk berkata yang baik, lebih baik dia diam. Ya. Dan rasa takut inilah yang mendorong mereka untuk menahan kata-kata. Beliau mengatakan, perhatikan kondisi para salaf. Kita pasti merasakan bahwa rasa takut telah menguasai hati mereka. Hingga ya mereka jauh dari ungkapan yang mengada-ngada. Ya, seperti perkataan Umar bin Khattab, celakalah Umar jika dia tidak dapat ampunan, jika tidak diampuni. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud, andai saja aku tidak dibangkitkan lagi setelah mati. Demikian juga perkataan Aisyah, andai saja aku bisa menjadi orang yang tidak diperhatikan dan orang yang dilupakan, yang menunjukkan ketawaduan, kerendahan diri, ya, merasa bahwa mereka bukan apa-apa.
ya. Walaupun kita tahu kedudukan mereka luar biasa, tapi mereka tidak menganggap suatu hal yang besar bagi diri mereka. Ini menunjukkan ketawaduan, ya, dan itu tidak menurunkan kadar mereka. Ya, bukan berarti Umar itu rendah, apalagi Aisyah. Tapi mereka merendahkan diri dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Jauh dari kesan sombong, takabur. Ya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri saat ajal menjemputnya bertanya kepada Hammad bin Salamah, apa kamu mengira orang seperti aku akan diampuni? Ya. Jadi mungkin beliau teringat dosa-dosa, lalu beliau ya berkata perkataan seperti itu kepada Hammad bin Salamah. Ibnul Jauzi mengatakan, kata-kata seperti itu muncul dari para imam kaum muslimin, para ulama, karena kuatnya ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan ilmu itu bisa memunculkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga memunculkan kerendahan diri, ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Maka Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya itu adalah para ulama. Karena ilmu yang mereka miliki ya mendorong mereka untuk takut kepada Allah dan lebih takut kepada Allah daripada yang lainnya. Karena semakin tinggi ilmu seorang tentang Allah, semakin tebal rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang serupa juga diungkapkan dalam hadis ya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ana a'rafukum billahi wa asyaddukum lahu khasyah." Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian dan akulah orang yang paling takut kepadanya di antara kalian juga. Nabi SAW di sini menyandingkan dua hal, yaitu ilmu dan rasa takut. Wah, itu suatu hal yang berbanding lurus, sejajar antara ilmu dan rasa takut seharusnya. Kalau tidak sejajar berarti ada yang salah di situ. Harusnya sejajar antara ilmu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, ya aslul ilmi khasyatullah. Dasar asal ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan esensi dari ilmu itu, yaitu apakah ilmu itu memunculkan rasa takut kepada Allah atau tidak. Ilmu apapun itu, karena ilmu yang benar, ilmu yang sahih, itu pasti akan membawa pemiliknya untuk takut kepada Allah. Ya, bukan hanya mengenalnya, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kejahilan sebagian besar dari mereka, ya, dan karena mereka terpedaya juga dengan amal-amal pribadi, amal-amal yang mereka kerjakan, ya, dan mungkin secara kebetulan mereka mendapatkan suatu hal yang luar biasa, yang mereka kemudian anggap ini sebuah karomah karena mirip karomah. Lalu mereka mengemukakan berbagai pengakuan-pengakuan ataupun perkataan-perkataan yang berlebihan, ya, yang berlebihan, tidak pada tempatnya juga, dan tidak tepat juga, tidak benar juga, ya, secara kandungannya. Seperti Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, seorang sufi, dia berkata, aku berharap kiamat segera terjadi, agar aku bisa memasang tendaku di neraka jahanam. Ya, ini kata-kata seperti ini banyak ya. Seperti yang kita singgung sebelumnya, ada yang berkata, aku tidak takut masuk neraka dan aku tidak berharap masuk surga. Ya, ini tentunya bertentangan ya dengan apa yang diajarkan Nabi, bahwa Nabi menyuruh kita untuk memohon surga dan berlindung dari api neraka. Perkataan itu justru membalikkannya. Ya, terlepas dia berkata itu dalam bentuk candaan atau karena kejahilan atau wah ini ada makna batin seperti ya kebiasaan mereka. Wah ini ada makna batinnya. Ya, karena
ya kalimat itu dinilai ya secara zahir, ya. Itu yang kita dapati dari manusia, dari apa yang diucapkannya, ya. Nah, demikian. Nggak bisa kita bawakan kepada makna-makna tersembunyi yang secara kita katakan eee, eksplisitnya nggak seperti itu maknanya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti ini. Dia berkata, Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "Aku berharap kiamat akan segera terjadi. Aku berharap kiamat segera terjadi, agar aku bisa memasang tendaku di neraka jahanam." Ya, ini menantang Allah kesannya, ya, dan memandang rendah jahanam dan azabnya, ya. Nabi bersungguh-sungguh berlindung kepada Allah dari jahanam, dari neraka jahanam. Bahkan itu diperintahkan kepada umat beliau di setiap akhir sholat, berlindung dari 4 perkara, di antaranya dari azab jahanam, ya, dari azab jahanam. Kita meminta surga sekalipun tidak akan lengkap kalau tidak berlindung dari neraka. Maka dari itu doa yang kata orang doa sapu jagat, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, apakah cukup sampai di situ? Belum. Ya, ada satu yang kurang yang harus kita lengkapi, yaitu apa? Waqina adzabannar. Dan jagalah diriku dari api neraka. Ya, dan jagalah diriku, ya, diri kami dari azab neraka. Itu yang disebutkan doanya di dalam Al-Qur'an, doa-doa yang diajarkan Nabi kepada kita, isinya itu berlindung dari neraka. Ya, berlindung dari neraka, berlindung dari azabnya. Ya, karena tidak boleh bermain-main dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan menantang seolah-olah azab itu perkara yang remeh. Kita tahu, ya, bahwa seringan-ringannya azab neraka itu adalah, ya, seorang yang dikenakan kepadanya sandal dari neraka, ketika dia pakai sandal itu menggelegak otaknya, mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan. Kita nggak bisa bayangkan itu, menggelegak, ya, mendidih otak. Ya, kepala nyut-nyutan saja kita sudah nggak tahan, apalagi sampai otak itu menggelegak, ya. Nah, demikian. Jadi jangan kita tidak boleh, ya, meremehkan azab neraka dan mencoba-coba menantang Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan azab neraka itu, ya. Karena azab itu sangat pedih. Allah menyifatkan azab neraka itu dengan sifat alim, syadid, ya, menyakitkan, ya, bersangatan, ya, muhin, menghinakan, dan sifat-sifat azab jahanam lainnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Azabul hariq, yang membakar, yang menghanguskan, menggosongkan. Ya, jadi tidak boleh kita bermain-main atau menganggap remeh azab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan azab di akhirat, ya. Azab di dunia saja kita tidak boleh bermain-main dengan azab Allah dan menantang Allah, ya Allah turunkan kepada kami azab. Itu tantangan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab dengan segera kepada mereka, ya. Nah, itu adalah perbuatan orang-orang musyrik. Maka tidak boleh seorang itu menganggap remeh azab Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menggugurkan, ya, rasa takutnya kepada Allah. Karena yang memberikan ancaman neraka jahanam itu Allah Subhanahu wa taala. Kita meremehkannya, kita mengolok-oloknya, atau kita menjadikannya sebagai bahan candaan, itu sama dengan mengolok Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah kita berkata, aku nggak takut seperti orang sekarang mengatakan kata-kata itu untuk, ya, merendahkan, ya, ataupun meremehkan, ataupun mengejek, ya. Nah, demikian. Jadi kita menunjukkan rasa takut. Maka dari itu Nabi SAW apabila mengerjakan sholat malam, ya, ini dalam sholat malam, ya, apabila melewati ayat-ayat yang bercerita tentang azab neraka, Nabi berlindung kepada Allah darinya. Begitu sunnahnya. Itu dalam sholat malam, ya. Ketika kita membaca ayat-ayat yang bercerita tentang neraka dan azabnya, itu Nabi berhenti dan berdoa, mohon perlindungan kepada Allah
dari azab tersebut. Itu dalam sholat. Jadi harus menunjukkan rasa takut kepada Allah. Di antaranya adalah rasa takut kepada azabnya. Itu membuktikan bahwa kita benar-benar yakin azab itu ada. Ya, bahkan di dalam beberapa hadis Nabi SAW menjelaskan azab-azab terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Ya, azab-azab yang diancamkan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu di akhirat nanti, seperti yang ditampakkan oleh Allah kepada nabinya di malam Al-Mi'raj. Diperlihatkan kepada Nabi azab orang-orang yang ada di dalam neraka, bagaimana bentuknya, gambarannya. Maka tidak boleh ya seorang hamba itu ya menganggap remeh ataupun merendahkan azab-azab ini. Ya, nah demikian. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang azab neraka. Ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali hangus terbakar kulit mereka, maka akan diganti dengan kulit yang lain supaya mereka bisa merasakan sakit. Karena sekarang terbukti ya bahwa saraf-saraf yang membuat kita merasa sakit itu adalah saraf-saraf di bawah kulit. Ya, itu yang luar biasa sakitnya. Disitulah kita merasakan sakit karena terhubung langsung dengan saraf. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, setiap kali terbakar kulit mereka, dibakar oleh api neraka itu, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa diganti dengan kulit yang baru? Liyadzuqul adab, semata-mata untuk merasakan adab. Ya demikian pula dosa-dosa yang lainnya yang Allah ancam ya, ya dengan ancaman-ancaman tertentu. Ya, itu adabnya akan terus berulang. Ya seperti misalnya orang yang mati bunuh diri. Maka dia akan disiksa dengan cara dia bunuh diri. Itu yang dia lakukan terus-menerus ya di dalam neraka. Jika dia misalnya lompat dari gedung, maka dia akan lompat dari tempat yang tinggi dan jatuh, terhempas, dan dia merasakan bagaimana sakitnya jatuh dari ketinggian itu. Lalu dikembalikan lagi. Lalu dia melompat lagi, dan begitu seterusnya. Jadi azab neraka itu diulang terus-menerus oleh orang-orang itu, hingga dia merasakan, untuk apa? Diulang-ulang adab itu, liyadzuqul adab, untuk merasakan adab. Maka disifatkan bahwa azab di dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang ada dalam neraka itu tidak mati karena diazab dan tidak juga hidup. Artinya dia disiksa ya tidak mati sehingga dia bisa lepas dari azab itu, dan tidak juga hidup karena azab itu sangat mematikan. Yang membuat orang pasti mati karenanya, karena azab itu. Nggak ada yang bisa selamat dari azab Allah, pasti akan berhadapan dengan kematian. Tapi mati bukan untuk seterusnya. Dihidupkan lagi untuk apa? Liyadzuqul azab, untuk merasakan azab ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi nggak boleh meremehkan neraka. Dijadikan sebagai bahan candaan sebagaimana sebagian orang hari ini ya wallahu alam apakah ada rasa takutnya kepada Allah, dan wallahu alam juga apakah dia percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada rasa takutnya terhadap neraka hingga dijadikan bahan candaan, bahan lawakan, materi ya komedian kan begitu ya. Nggak tidak ringan ya untuk bisa melewati adab neraka itu. Maka dari itu ya Nabi SAW bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar diselamatkan dari adab neraka. Ya, diselamatkan dari adab neraka itu. Maka seorang bertanya kepadanya, "Mengapa sikap Anda seperti itu, wahai Abu Yazid? Kenapa kamu memasang tenda di neraka jahanam?" Maka dia menjawab, "Karena aku tahu bahwa neraka jahanam akan padam ketika melihatku." Nah, ini bentuk pelecehan lagi terhadap jahanam ya. Ya. Jahanam itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Menakutkan ya, yang bisa membuat copot jantung dari tempatnya ketika melihat
ya, jahanam itu, suaranya, ya, kemudian kobaran apinya, sangat menakutkan. Tapi orang ini dijadikan sebagai suatu hal yang receh begitu neraka itu. Dia mengatakan, "Karena aku tahu bahwa neraka jahanam akan padam kalau melihatku." Ini kata-kata seperti ini dan juga yang semisalnya sering terdengar ya dari ya mereka ya. Tapi kita tahu ini syatahiyat namanya. Ini adalah satu kekonyolan ya, kalau bisa dibilang kengawuran juga ya, dan itu ya berasal dari kejahilan tentunya. Kalau kalau dia tidak jahil, ini betul-betul suatu hal yang kita katakan istihza ya, bi umuruddin, dengan perkara-perkara agama. Ya kita nggak boleh bermain-main atau bercanda dengan hal semacam ini. Ya, dari mana dia tahu? Ya kita tidak usah timbang benar tidaknya perkataan itu, karena ini perkataan sangat konyol. Ya tentunya dia nggak tahu, ya apakah dia juga nggak bisa memastikan apakah neraka akan jahanam akan benar-benar padam kalau ia melihatnya. Dari mana ia tahu? Itu kan perkara gaib. Apa dia pernah lihat neraka? Lalu siapa yang memerintah neraka? Yang memerintah neraka itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang mampu mengatur surga dan neraka. Allah berbicara kepada surga dan neraka. Dan keduanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Sehingga aku bisa menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Ini kan konyol ya. Dia berencana buka tenda di jahanam, ya, kemudian ketika dia buka tenda di jahanam, jahanam akan padam, dan itu katanya bisa menjadi rahmat bagi semua makhluk, selamat dari jahanam. Ini artinya orang bisa selamat dari jahanam, ya, dengan kehebatannya begitu ya, bisa membuat neraka jahanam padam. Ya tentunya hal ini sangat receh, nggak usah kita bahas lagi apakah kata-kata ini benar atau salah, ini jelas salahnya. Tapi yang kita sorot di sini adalah syatahiyatnya, kengawurannya. Gitu. Ya, ini kan membuat orang merendahkan neraka dan menyepelekan neraka. Ya, orang akan menganggap sepele masalah surga dan neraka ini, terutama neraka di sini. Sehingga ya sebagian dari mereka yang begitu yakin dengan kata-kata seperti ini, dia nggak takut neraka, maka akibatnya di dunia dia suka buat dosa. Karena dia nggak begitu yakin dengan neraka sebenarnya. Ya seperti orang yang dengan mudah berbuat dosa, kezaliman, nipu misalnya, ya, nipu orang misalnya, memakan harta orang lain misalnya. Ya. Kalau ditanya apakah kamu yakin neraka? Mungkin dia katakan lisannya mengatakan yakin, tapi perbuatannya mengatakan tidak. Dia sebenarnya nggak begitu yakin dengan neraka. Ya, ada ancaman orang-orang yang memakan harta orang lain tanpa hak. Ya, seperti misalnya menggeser batas tanah, ya, memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya, dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan, perkataan Abu Yazid Al-Bustami ini ya, kalau itu benar nisbatnya kepadanya ya. Karena kadang-kadang juga penukilan-penukilan dari tokoh-tokoh sufi ini fiktif, artinya nggak benar ya. Tapi ya kalaulah benar ini, maka Ibnu Jauzi mengatakan ini sangat buruk karena mengandung unsur meremehkan neraka. Ya, salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita darinya. Ya, dia adalah makhluk Allah dan Allah menjelaskan sifat-sifat neraka itu. Ya. Nah, demikian. Nah, ketika Allah menyebut neraka, Allah selalu memperingatkan kita atas bahayanya, menyuruh kita untuk berlindung diri darinya. Ya, fattaqun, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maka takutlah kamu terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Ya, demikian juga di dalam
Surat Furqan ayat 12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Maka apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya, karena kemarahan neraka itu. Jadi menakutkan suaranya, gemuruhnya, ya. Bukan suatu hal yang ringan berhadapan dengan neraka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga dalam banyak ayat yang lainnya ya di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka dan adabnya. Ya, dan bentuk-bentuk adab yang ada di dalam neraka menurut kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Misalnya dosa riba, ada azab yang diancamkan secara khusus, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga dosa yang diancam tidak disebutkan secara spesifik bentuk adabnya. Ini sebenarnya lebih menakutkan lagi ya. Karena kita tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepada kita berupa adabnya. Nah, demikian juga dalam hadis ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna narakum hadhihi ma yuqidu banu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam." Nabi mengatakan, api kalian ini yang dinyalakan oleh anak-anak Adam, api dunia yang kita nyalakan tiap hari itu hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Itu masih satu bagian dari 70 bagian dari neraka jahanam itu. Berarti ada 69 bagian yang belum kita ketahui. Ya. Kalau dikasih tingkatan atau rating yang ke 70 itu belum dirasakan oleh manusia. Nanti baru mereka rasakan di akhirat. Yang dirasakan oleh manusia yang paling panas, api yang paling menyiksa, itu cuma ya kita satu bagian saja. Ya, itu seper-70. Ya, dari 70 bagian ya azab neraka. Ya, dari panasnya jahanam. Ya wallahu a'lam bishawab. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Demi Allah, api dunia saja sudah cukup untuk membakar orang-orang yang durhaka, wahai Rasulullah." Ya, api dunia saja sudah cukup untuk menghanguskan kita. Maka Nabi mengatakan, "Fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an. Kulluhunna mislu harriha." Nabi mengatakan, sungguh api neraka itu 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Ya, 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Dan masing-masing kelipatan panasnya itu sama dengan panasnya api dunia. Ya, jadi kelipatannya seperti itu. Nggak bisa kita bayangkan ya. Satu bagian dari api dunia itu sudah cukup untuk menghanguskan manusia. Ya, sangat panas sekali, yang manusia tidak mampu untuk menahannya. Bagaimana dengan jika diberikan secara penuh 70 bagian itu? Ya. Nah, jadi meremehkan azab neraka itu satu hal yang konyol. Itu membuktikan bahwa dia belum kenal neraka. Ya. Nah, belum mengimani neraka sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam. Nah, hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya di dalam kitab Sahihain. Disebutkan juga dalam hadis-hadis yang lain ya yang dinukil oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya bahwa Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alf zimam." Akan didatangkan neraka jahanam pada hari itu, hari kiamat, terlihat dia memiliki 70.000 tali kekang. Ma'akul zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dan setiap tali kekang itu diseret oleh 70.000 malaikat. 70.000 tali kekangnya. Ya, kemudian setiap tali kekang diseret 70.000 malaikat. Berapa malaikat yaitu yang mengikat, mengekang ya neraka jahanam yang sudah siap untuk menerkam orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya.
Ya belum lagi lembah jahanam itu. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi pernah satu ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk bersama, mereka mendengar suara gemuruh. Nabi bertanya, tahukah kalian suara gemuruh apa itu? Mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan, itu adalah suara yang batu yang dilemparkan ke dalam lembah jahanam. Yang baru 70 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah dalamnya lembah neraka. Ya, batu dilemparkan ke dasarnya baru sampai di dasar itu 70 tahun kemudian. Ya, 70 tahun kemudian. Ya, di sini 70 tahun apakah hitungan dunia atau hitungan akhirat? Kalau hitungan akhirat itu dikali 1000 lagi. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya nggak akan mungkin orang yang sudah masuk neraka itu untuk bisa keluar darinya. Di samping itu neraka ini juga dijaga oleh malaikat-malaikat yang bengis. Yang siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah neraka. Tapi kaum ini mereka begitu merendahkan neraka seolah-olah neraka itu bukan ancaman serius. Ya, bisa dijadikan sebagai suatu candaan, ya sebagai lelucon yang seolah-olah mengatakan jangan terlalu serius kalau membicarakan neraka. Ini tentunya ya sikap meremehkan ya neraka itu. Wallahu a'lam bishawab. Umar bin Khattab pernah berkata, "Wahai Ka'ab, buatlah kami takut." Suatu ketika, ya, Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab berkata, "Wahai Ka'ab," kebetulan di situ ada Ka'ab, yaitu dikatakan kepadanya, "Buatlah kami takut." Ya, sampaikan nasihat hingga membuat kami takut. Maka Ka'ab berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kerjakanlah amalan seperti amalan seorang pria. Jika engkau menemui hari kiamat dengan membawa amalan 70 nabi, niscaya engkau tetap menganggap amalanmu tersebut tidak seberapa." Ya karena dahsyatnya huru-hara yang engkau lihat saat itu. Ya artinya seorang itu jangan mengandalkan dan terlalu mengandalkan amalnya. Oh, amal kita itu nggak seberapa dibandingkan dosa-dosa kita. Nah, dengan satu dosa saja cukup untuk Allah melemparkan kita ke neraka jika Allah tidak mengampuni dan memaafkan. Ya, maka di sini Ka'ab mengatakan, jika engkau menemui hari kiamat dengan membawa amalan 70 nabi, bukan satu nabi, 70 nabi, amalannya, amalan 70 nabi. Niscaya engkau tetap menganggap amalanmu tersebut tidak seberapa, tidak cukup untuk menebus dirimu dari neraka. Ya. Nah, anggapannya karena dahsyatnya huru-hara yang engkau lihat saat itu. Itu disebabkan dahsyatnya huru-hara hari kiamat itu yang engkau lihat pada saat itu. Nah, demikian. Maka Umar pun menundukkan kepala sesaat, setelah itu ia mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Tambah lagi wahai Ka'ab." Ya. Coba tambah lagi nasihat ataupun peringatan. Maka Ka'ab pun mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, andai neraka jahanam dibuka seukuran hidung kerbau di belahan timur dan ada seorang berdiri di belahan barat, pasti otaknya mendidih hingga meleleh karena panasnya." Ya, ya tentunya ini tidak mungkin diucapkan berdasarkan logika ya. Kemungkinan besar Ka'ab bin Malik ya mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun menundukkan kepalanya sesaat, kemudian dia mengangkat kepalanya lalu berkata, "Tambah lagi wahai Ka'ab." Maka Ka'ab mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, pada hari kiamat neraka jahanam menarik nafas dengan kencang. Satu, tidak ada malaikat yang didekatkan dan tidak ada nabi yang dipilih, melainkan dia akan berlutut dan berkata, 'Wahai Rabb, ya Allah,
selamatkan diriku darinya. Hari ini aku tidak memohon kepadamu kecuali untuk keselamatan bagi diriku sendiri. Ya, itu doa para nabi, minta selamat ya dari api neraka itu. Ya, jika api neraka siap untuk menerkam orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Begitulah kondisinya. Jadi mereka menunjukkan rasa takut yang luar biasa terhadap neraka jahanam ini. Yang mana Allah bercerita, salah satu di antara isi Al-Quran adalah cerita tentang adab yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka. Di antaranya ada adab jahanam. Ya, dengan segala dahsyatannya dan kepedihannya. Yang seharusnya seorang hamba itu menundukkan kepala dan takut. Ya, muncul rasa takut dia terhadap jahanam tersebut. Maka dari itulah Nabi selalu bermohon kepada Allah. Di dalam sholat ketika membaca ayat-ayat yang tentang neraka, beliau berlindung darinya. Nah, ini sangat jauh berbeda, berbanding terbalik dengan perkataan-perkataan sebagian dari kaum sufi ini yang seolah-olah itu merendahkan neraka, bahwa neraka itu bukan ancaman serius, bahkan dijadikan suatu hal yang boleh dikatakan lucon gitu ya. Katanya neraka jahanam bisa padam kalau melihatku. Kita tahu Nabi Muhammad saja itu tidak bisa memadamkan neraka. Tapi ya kurang konyol apa lagi perkataan seperti itu. Hingga kadang-kadang kita curiga, jangan-jangan ini bukan perkataan Abu Yazid Al-Bustami. Ya, kalaulah benar penisbatan itu kepadanya, ini adalah suatu kejahilan yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, kita masih berbicara tentang bab ini ya, yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.